بسم الله الرحمن الرحيم. نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Di kajian sebelum beberapa minggu yang kita tidak bisa masuk atau tidak ikut, hari ini kita lanjut di kajian. Kemarin kajian atau yang lalu itu, kajian yang lalu tentang tawassul. Kita sudah kasih cerita tawassul sahabat bin Nabi Muhammad SAW, tawassul Adam alaihi salam, tawassul yang jadikan Rasulullah wasilah. Tapi semuanya itu saya masih ulang lagi atas izin Allah Ta'ala. Mereka minta dari Allah Ta'ala bantuan atau tawassul dengan di atas namanya. Ini masuk juga di tawassul bil a'mal salihah yang kita kemarin belajar di hadis juga Riyadhus Salihin. 3 orang yang masuk gua. Hari ini kita seperti tadi bilang tentang kajian atau tentang yang minta pertolongan atau bertolong, ya kan, dari orang atau dari Allah Ta'ala atau dari wali, dari nabi, dari salihin, itu hukumnya bagaimana? Benar-benar itu masuk di dalam golongan musyrik atau tidak? Sebelum kita masuk, kita alhamdulillah ahli iman, mukminin billah azza wajalla, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, malaikat, bil yaumil akhir, bil qadha wal qadar khairihi wa syarrihi. Sampai kita semuanya yang lihat kita orang sufi atau bilang orang asy'ari atau bilang terserah, kasih nama yang kamu suka silakan. Tapi kita masih nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa naqra fi al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Dan setiap perbuatan ibadah yang kita melaksanakan ikut madhab syafi'i atau ikut tariqah rifaiyah, tariqah jailaniyah, tariqah syadziliyah, tariqah alawiyah, tariqah itu kita bukan maksudnya agama baru. Seperti yang mereka bilang, oh ini mereka bikin agama baru, enggak. Tariqah artinya cara aja. Cara fulan lembut, cara fulan keras, cara fulan fokus sama zikir, cara fulan fokus sama salat, cara fulan fokus sama mungkin bilang seperti acara maulid, majlis, masuk di situ. Itu cara ibadah. Terus caranya cara umum, cara khusus. Ini Wirid fulan itu yang bikin wirid atau bikin seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Hasan Al-Syadzili, seperti Al-Jailani, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti Abdullah bin Alawi Al-Haddadi, itu seperti yang punya Dalailul Khairat. Itu mereka bikin wirid-wirid untuk setiap hari atau isi harinya, isi waktunya dalam zikir. Jadi jadikan di hari ini saya baca ini, di besok baca ini, di pagi baca ini. Itu semuanya biar kita paham, biar tidak salah paham. Setelah mereka baca zikir yang dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mungkin ada bilang ini keras sekali, kenapa mereka isi waktunya? Ini urusannya sendiri, kerjanya sendiri. Allah Ta'ala buka pintu untuk kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka zikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur atau macamnya. Bilang apa itu kalau qu'udan? Ala junubihim. Berbaring. 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 Berbaring juga. Itu boleh. Allah Ta'ala kasih atau bilan atau kasih tahu di Al-Quran, itu sifat orang ulil albab. Ulil albab. Jadi
setiap tariqah atau setiap cara yang mereka ikut ini urusannya sendiri. Syekh mungkin mereka bilang ini atau mereka melakukan hal yang di dalam syariat atau di hadapan kita ini salah, ya kita harus tanya sama mereka. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa ya kamu ikut cara ini? Pasti ada sesuatu atau mungkin pasti mereka punya bukti atau punya apa itu bilang ilmu. Kenapa mereka melaksanakan seperti itu. Di sini kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ini lihat wa iyyaka nasta'in. Terjemah wa iyyaka nasta'in itu apa itu? Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon atau mohon bertolongan. Di ayat ini jelas kita minta dari Allah Ta'ala. Hadis yang kemarin kita belajar di kajian hadis bukan minggu ini yang lalu, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong atau mohon pertolongan, minta dari Allah Ta'ala. Itu umum Syekh. Ya, ini yang kita belajar hari ini masalah di sini. Kita kemarin di hadis itu masukkan sedikit. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin minta tolong dari manusia. Seperti bilang hayat, al-maut, rizkinya. Ini semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi ada yang beberapa keadaan kita bisa. Aku datang minta uang atau pinjam uang itu minta tolong dari orang. Boleh atau tidak? Ini boleh. Tapi kamu tadi di hadis bilang idza sta'anta fasta'in billah. Betul. Ini masuk kafir atau tidak? Aku datang dari sini, keluar dari sini ke rumah sakit, pergi cari dokter yang spesialis biar bantu anak saya. Ini minta tolong atau tidak? Sampai kita kadang-kadang datang ke beliau, apa itu bahasa bilang, memohon ya kan, minta tolong anak saya lagi sakit ya. Ini kalau etika kita yang kasih kesembuhan dokter itu atau orangnya itu naudzubillah musyrik. Tapi kalau enggak, ini biasa. Orang yang lagi sakit manggil ibuku, wahai ibuku, ini bisa masuk kafir atau musyrik. Kemarin saya dengar satu orang ulama taruh seperti ini. Bilang wahai umi, umi, kalau dia lagi sakit ini musyrik. Ini sekarang benar musyrik atau tidak? Kata-kata atau cerita seperti ini. Ini musyrik atau tidak? Kita di Al-Asy'ariyah bisyaklan am itu bilang tidak, ini tidak masuk musyrik kecuali kecuali dia bilang atau hanya dia bilang aku lihat atau i'tiqad ini bisa bantu saya selain Allah Ta'ala. Ini musyrik. Tapi kalau dia jadikan seperti wasilah, seperti wasitah di antara dia sama Allah Ta'ala, ini kita baca di Al-Quran, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadikan di antaramu dan Allah Ta'ala wasilah. Wasilah itu yang kita kemarin belajar atas nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Itu yang paling mulia. Habis itu al-a'mal walinya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasilah yang di antara kita sama Allah Ta'ala. Habis itu al-a'malus salihah. Yang kita kemarin jelasin di hadis 3 orang yang masuk gua. Mereka tawassul dengan amal yang saleh. Berarti boleh, Syekh, ya boleh. Sekarang kalau sama orang saleh boleh atau tidak? Nah, di orang saleh itu sama di dalam hidupnya itu semuanya bilang boleh bil ijma'. Waktu masih hidup bil ijma' boleh karena sahabat tabi'in biasa mereka datang kepada Nabi tawassul yang kita kemarin belajar di hadis orang yang buta. Di selain Nabi Muhammad ya mereka tawassul di dalam cerita atau dalam Sahih Al-Bukhari hadis Umar bin Khattab dia tawassul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Untuk apa? Mereka lagi minta hujan, lagi kemarau. Mereka datang kepada Umar, wahai Sayyidina Umar, ini tidak ada hujan, kita minta doa. Biasa dulu kita kalau minta sesuatu datang kepada Nabi, Nabi doa, artinya kita tawassul. Datang ke Nabi, Nabi angkat tangannya dalam riwayat hadis dalam 1 hari. Hadis sahih kita sudah sering dengar.
Dia ada satu orang Badui, Arabi datang, wahai Rasulullah kita capek, wahai Rasulullah hayawan kita mati, tidak ada air apa itu namanya sawah ya, mazari, sewa ya, Wah. sawah, sawah, sawah-sawah itu juga mati ya Rasulullah doa. Dia lagi khutbah. Orangnya itu Badui, tidak faham khutbah harus diam dulu. Tapi karena orangnya Badui tidak paham, Rasulullah lagi khutbah. Rasulullah langsung berhenti khutbahnya, angkat tangan doa. Orang yang hadir di dalam riwayat hadis itu, di dalam masjid di hari tersebut, dia bilang, demi Allah waktu Rasulullah angkat, kita lihat tidak ada awan di langit. Rasulullah waktu dia mulai doa, awan mulai kumpul sampai atas Al-Madinah jadi seperti jafna, seperti piring besar maksudnya, seperti jafna dalam bahasa Arab. Ya, turun itu hujan, turun seperti kita apa siram air dari apa itu? Afwahul qirab. Jadi seperti botol galon, maksudnya airnya deras sekali atau besar. Terus dari hari Jumat itu dia bilang sudah kita waktu keluar dari masjid, karena masjid Rasulullah bukan seperti sekarang ada atap, ada itu atapnya daun korma. Mereka bilang sudah tidak bisa salat, tidak bisa selesai salat karena hujan. Dia bilang lanjut dari hari tersebut, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Sampai hari Jumat Rasulullah lagi khutbah. Orangnya itu masuk lagi, wahai Rasulullah sudah cukup. Sampai hayawan-hayawan yang sekarang mati karena banjir. Kemarin mati nggak ada minuman, nggak ada makanan. Sekarang sudah karena banjir. Sampai rumahnya rusak. Doa. Rasulullah angkat doa, angkat tangannya. Doa Allahumma hawalaina, yang kita doa hafal doa masyhur. Allahumma hawalaina wala alaina, hawalaina itu yang di pinggir kita, bukan atas kita. Orangnya sahabat bilang demi Allah waktu Rasulullah bilang hawalaina wala alaina, dia kasih isyarat ke apa itu awang atau itu, dia waktu dia kasih isyarat kanan, dia ikut tangannya kanan, ikut tangannya kiri. Rasulullah ini bukan Tuhan, kita yakin bukan Tuhan, tapi Rasulullah. Ini Rasulullah. Pasti ada mukjizat. Ini salah satu mukjizat. Dia bilang orangnya yang kemarin datang minta doa biar hujan, hari ini minta berhenti. Wahai Rasulullah kita sudah capek sampai makanan kita rusak, juga tidak bisa keluar karena hujan. Satu minggu full juga hujannya. Terus itu dalam riwayat hadis ini, lihat namanya apa, mereka datang tawassul kepada Allah Ta'ala dengan nama atau doa Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hari di riwayat Sahih Al-Bukhari, Muslim, juga di buku Sahih semuanya, mereka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kemarau sampai lama. Itu ada yang bilang Amur Rimadah. Amur Rimadah itu 7 tahun tidak ada hujan. Kita tahu yang sekarang, zaman sekarang Al-Madinah Makkah seperti sekarang. Itu hujannya dalam 1 tahun 1 kali. Tidak ada lebih dari situ. Kalau lebih, ini lihat bagaimana kemarin banjir. Padahal Arab Saudi sudah siap-siap, Arab Saudi sudah kaya, tapi hujannya kalau datang. Waktu saya di Hadramaut itu 9 tahun, kita lihat kalau ada hujan 1 tahun 1 kali atau 2 kali aja di dalam, tidak turut-turut 2 hari, enggak ya, dekat di musim hujan mungkin hujannya 2 kali atau 1 kali, sudah cukup sampai tahun depan. Kalau lebih dari situ waktunya juga, kalau dia 2 jam seperti di sini, kadang-kadang hujannya 2 jam 3 jam, nah aman alhamdulillah. Di situ enggak, kalau lebih dari 1 jam ya mulai, karena sebab yang pertama, gunung-gunung di situ bukan gunung seperti ini bisa menyerap air. Gunungnya kalau ada air di atas bisa turun semuanya ke bawah. Semuanya. Kurang sedikit aja. Jadi di atas itu semuanya gunung, airnya balik ke bawah, jadi di bawah itu di lamba itu jadi banjir.
mereka tidak kuat karena mereka tinggal di lambat. Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah di ayat Al-Quran berfirman, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. Allah Ta'ala sudah atur makan orang, makan hayawan, makan itu semuanya sudah Allah Ta'ala atur, tulis bagaimana cara. Dari ini mereka datang ke Sayyidina Umar, wahai Umar, kita sudah sampai di dalam riwayat hadis mereka makan kulit hayawan yang sudah kering, gak ada makanan. Kulit hayawan yang sudah kering, ya mereka mau pakai sandal, mau jadikan untuk pakaian. Tapi karena mereka itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka datang, wahai Umar, kamu sudah tahu bagaimana keadaan kita, ayo kita pergi tawassul lillah azza wajal dengan tawassul doa. Dia pergi naik ke gunung sama sahabat yang mereka ikut, dia doanya apa itu? Doanya, wahai Tuhan kita dulu tawassul dengan Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kita tawassul dengan paman Rasulullah Al-Abbas. Karena keluarga Nabi Muhammad SAW, fa'asqinal ghaith. Ya Allah turunkan hujan, atau turunlah hujan, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Itu hadisnya masyhur, namanya tawassul Umar bil Abbas. Dari hadis ini mereka bilang berarti kita boleh tawassul kepada dengan orang yang saleh. Syaratnya orang saleh. Syaratnya itu yang kita bilang dekat sama Allah Ta'ala dari ahlul bait, dari orang lain, yang penting orangnya saleh. Tawassul boleh. Khilaf yang di antara kita sama salafiyah itu tentang orang yang meninggal, yang sudah meninggal, tidak bisa bantu kita. Ya, tetap yakin seperti tadi bilang. Kita bilang nggak ada yang bisa kasih pertolongan selain atau hanya Allah Ta'ala. Tapi dari cerita-cerita yang kita kemarin belajar, cerita Sayyidina Musa alaihi salam. Mereka atau Ahlus Sunnah wal Jamaah lihat ceritanya dari sini. Sayyidina Musa alaihi salam, waktu Sayyidina Rasulullah pergi Isra Mi'raj, Allah Ta'ala mewajibkan 50 fardu atau 50 salawat. Sayyidina Muhammad turun, ya kan? Sudah terima 50. Waktu ketemu sama Sayyidina Musa di jalannya, waktu dia mau pulang, Sayyidina Musa tanya kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mewajibkan sama kamu apa? Dia bilang 5 fardu. Ya. Terus kamu harus balik lagi ke Tuhan kita biar meringankan, kurangi lagi. Ya terus menerus sampai dia jadi 5, ya kan. Setelah 5 bilang sama beliau, balik lagi. Sayyidina Muhammad bilang, aku sudah malu dari Tuhan saya. Ahli sunnah wal jamaah atau bilang al-Asy'ariyah bilang ini orangnya di istilah kita ini Nabi. Nabi sudah wafat atau tidak? Sudah wafat. Nabi Muhammad masih hidup atau tidak? Ya, masih hidup. Tapi dapat manfaat dari mana itu? Dari Musa alaihi salam. Walau dia wafat. Hubungan ini namanya hubungan akhirat. Masalah ini, kalau kita datang ke orang wali atau saleh, pasti kita minta dari Allah Ta'ala. Tapi seperti tadi kita bilang, wasilah atau wasitah wali fulan atau saleh. Lebih afdal itu kamu doa sama Allah Ta'ala, ya lebih afdal itu yang paling tinggi, derajatnya yang paling atas. Doa sama Allah Ta'ala langsung. Tapi mau seperti ini, ya hati-hati. Kalau kamu pergi, jangan kamu lihat itu orang wali atau orang saleh, kasih yang kamu minta atau yang kamu itu, harus i'tiqad kita Allah Ta'ala. Harus i'tiqad kita Allah Ta'ala kasih karena orang wali itu saleh masuk di doa kita, bukan yang kasih orang wali. Terus dari situ jadi kita harus paham berapa hadis atau al-isti'anah wa tawajjuh bil talab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seperti tadi hafal atau faham hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta atau mohon pertolongan, tolong dari Allah Ta'ala aja, berarti orang sahabat yang datang kepada Nabi minta tolong itu salah. Kalau kita bilang salah, ya kan? Tapi enggak. Mau cerita, mau berapa kisah yang mereka, ini ada Qatadah ibnu Nu'man.
Qatadah ibnu Nu'man di rawahul al-Baghawi wa Abu Ya'la wa Ad-Darqutni wa Ibn Shahin wal Baihaqi bil Dalail wal Ibn Hajar fil Isabah. Ini semuanya meriwayatkan cerita An-Nu'man. An-Nu'man ini Qatadah bin Nu'man usibat ainuhu. Di satu bulan usibat ainuhu. Anak panah ya kan Ustazah? Anak panah sampai keluarin mata. Datang di dalam riwayat hadis sampai matanya sudah di bibinya karena anak panah masuk ke tanah. Qatadah itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya lagi dari luar. Orang yang dimasak mereka atau waktu mereka bilang harus potong, sudah tutup. Matanya sudah keluar ya. Tergantung, belum bukan sudah apa ya, maksudnya sudah rusak sampai keluar. Terus fa'aradu an yaqta'uha faqala la. Mereka bilang ayo potong, sudah rusak, tidak ada manfaat, tidak bisa menggunakan lagi. Bilang enggak, saya harus pergi ke Rasulullah. Ini lihat imannya, juga lihat i'tikadnya. Ini tidak bilang ini musyrik. Tidak ada yang bilang sama beliau musyrik. Ya. Hatta astamir Rasulullah. Dia datang bilang aku mau datang ke Rasulullah. Saya tanya sama beliau. Kalau bilang potong ya potong. Kalau bilang enggak. Faqala la. Rasulullah bilang enggak. Jangan. ثم وضع راحته على حدقته ثم غمزها فعادت كما كان. Setelah itu Rasulullah taruh tangannya, ini lepak tangannya sama mata yang tadi sudah di luar, masukin di tangannya langsung. ثم غمزها فعادت كما كانت. Setelah Rasulullah taruh atau balikin ke tempatnya, dia balik lagi seperti biasa. Ini mungkin ceritanya luar biasa. Tapi di dalam buku sirah ada riwayat lain, Rasulullah bilang sama beliau, wahai Qatadah, kamu minta surga atau matamu? Sebelum Rasulullah balikin matanya ke tempatnya, minta surga atau matamu? Dia bilang, wahai Rasulullah, aku minta dua-duanya, surga dan mataku. Ada di dalam riwayat, wahai Rasulullah, aku orang yang ganteng, enggak mau jadi jelek kalau satu mata. Itu riwayat-riwayat. Tapi di akhir riwayat tersebut, mungkin kita baca riwayatnya di tempat lain, sama seperti yang tadi saya jelasin. Tapi hasilnya Rasulullah balikin matanya ke tempatnya juga. Sampai di dalam riwayat hadis, dia bilang, kalau saya kena penyakit itu biasa, penyakit mata, itu namanya apa itu Ustazah, yang jadi keluar kotor, merah, namanya apa? Sakitnya apa? Belek. Hah? Sakit keluar kotoran mata namanya sakit mata. Sakit mata. Tapi ada yang kadang-kadang datang kita dulu, kadang-kadang kalau masuk rumah ya semuanya rumahnya kena. Iya, sakit mata. Oke, sakit mata. Dia bilang semuanya keluarga atau kalau saya kena penyakit itu sakit mata, yang kiri aja, yang Rasulullah balikin dia tidak kena. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhar yasta'in bihi fi zawali sil'atihi. Ini berarti orangnya datang minta tolong dari Nabi. Boleh atau tidak? Mereka musyrik atau tidak? Rasulullah tidak bilang, kenapa kamu datang ke saya? Ini kamu musyrik. Harus minta dari Allah Ta'ala. Enggak. Bukan setiap pertolongan atau minta tolong dari fulan ini musyrik. Itu balik ke i'tiqadnya. Seperti yang kita dengar kadang-kadang dari banyak cerita-cerita atau video-video yang dapat dari orang Syiah. Ya Husain itu Tuhan kita, Husain yang hujan, Husain yang ini. Husain ini mereka jadikan Husain Tuhan. Jadikan Ali Tuhan ini parah sekali, tidak bisa bilang ini masih khilaf atau enggak. Ini sudah jelas. Ini jangan. Ya. ada riwayat lain an Mukhlad bin Uqbah ibn Abdurrahman bin Syarahabil an jaddi Abdurrahman abi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi kaffi sal'atun faqala ya Nabi Allah hadhihi sal'ah qad awramatni tahulu baini wa baina qa'im as-sayr. Itu bahasa Indonesia namanya apa itu?
bisul yang besar, bisul ya kan di tangannya. Walhasil sampai bangkak, sampai dia tidak bisa pegang pedang. Bilang daging tambahan, bilang apa penyakit di tangannya. Walhasil dia bilang, wahai Rasulullah, karena ini saya tidak bisa pegang pedang fi sabilillah. Minta tolong kamu. أنا أقبض وعن عنان الدابة فقال رسول الله ادنوا مني فدنوت منه ثم قال افتح يدك ففتحها ثم قال اقبضها فقبضتها قال ادنوا مني فدنوت ففتحها فنفث في كفي ثم وضع يده على السلعة فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنه. Dia bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah aku bilang sama beliau, Rasulullah kamu punya bisul di tangan saya sampai tidak bisa pegang pedang, juga tidak bisa pegang tali unta atau keledai waktu dia di sabilillah. Rasulullah bilang datang, coba buka tangannya, tutup lagi, kayak seperti dokter ya kan. Dokter Syekh dulu buka tangan, buka ini, tarik nafas ini, ya ini Rasulullah, ya dokter yang paling muda, yang paling ahlinya. Oke, dia setelah dia lihat taruh tangannya, jadi Rasulullah taruh tangannya atas penyakit tersebut. Tahanaha hancur dari atas, ya sampai dia hilang, sampai Rasulullah angkat tangannya sudah tidak ada. Artinya apa? Operasi mukjizat, bukan operasi kita. Operasi kita ya tunggu pulih 2 hari, tunggu sebelumnya seminggu harus urusannya lama sekali. Apalagi urusannya mulai, ayo cari BPJS, cari uang, cari waktu, cari jadwal dokter, jadwal kita ya. Terus tapi ini operasinya cepat, tapi operasi alami dari Allah Ta'ala. Waktu Rasulullah taruh tangannya atasnya, tekan 2 kali, 3 kali sampai dia bilang hancurin penyakit tersebut. Artinya apa? Artinya dia sembuh langsung. Ini riwayat hadis dari mana? فما زال طلع حتى رفعها وما أرى أثره والسلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم. Itu rawahu Tabarani, itu riwayat al-Imam Tabarani. Wa dzakarahu al-Hafidz al-Haythami fi Majma' az-Zawaid. Artinya apa? Artinya ini hadis datang dari sahabat dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan dari kita. Ini bukan bicara, oh kalau Syekh Faisal, guru saya bilang ini. Enggak, ini dari Rasulullah SAW. Asalnya dari riwayat ini apa? Dari riwayatnya orangnya datang kepada Nabi. Kenapa tidak angkat tangannya bilang, wahai Tuhanku kasih kesembuhan? Kenapa tidak bilang sama beliau, ya aku sudah ngajarin, idza sta'anta fasta'in billah. Ya, ada beberapa hal yang kita mungkin harus belajar. Mu'adz bin Jabal, cerita Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yatlub minhu islah yadihi. Ini cerita juga jelas itu di buku apa itu? Az-Zarqani, Ibn Ishaq, min tariq al-Hakim juga, rawahu al-Hakim. Mu'adz bin Jabal fi yaum Badr, di Beran Badr dia bilang Ikrimah bin Abi Jahal. Beran. Dia bilang Ikrimah bin Jahal, Mu'adz bin Amr bin Jamuh ala atiqihi athna al-qital. Daraba Ikrimah bin Abi Jahal Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr, bukan Mu'adz bin Jabal. Salah. Mu'adz bin Amr namanya. Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr itu bilang, Ikrimah bin Abu Jahal pukul saya di pedang, di tangan saya. Artinya ya hampir sudah tinggal atau mau jatuh. Itu pedang kalau potong, kalau bukul itu pasti keluar darah, pasti ya itu yang selamat itu jarang. Dia bilang sampai saya jadi tergantung hanya kulit aja. Maksudnya bukulnya itu keras sampai potong tulang, tinggal dia bilang tinggal tergantung sama kulit. Itu Beran Badr. Ikrimah Mu'adz bilang يقول معاذ فضرب يدي فتعلقت بجلدة من جنبي. Masih ada sisa kulit aja, tulangnya sudah potong karena bugal apa itu, karena bukul di pedang. Wa ajhadhani al-qital, sampai dia tergantung, saya sudah tidak bisa lanjut berang. Ini orangnya iman mereka sampai mana? Kita kalau kena duri aja sudah berhenti.
Ini lihat ibu-ibu kalau dia masak kena sedikit, habis sedikit atau minyak ya sudah berhenti masakan. Ini tangannya sudah bilang tergantung tinggal kulit aja. Sampai saya tidak bisa jalan waktu beran-beran. Wa jahadani al-qital falaqad qataltu 'ammat yaumi wa inni la ashabuha. Dalam satu hari tersebut saya masih ikut beran tersebut, saya tarik tangan saya karena dia tergantung. Falamma adatni, setelah saya rasanya sudah capek dari tangan itu, bilang wada'tu 'alaiha qadami. Saya taruh tangan saya di bawah kaki saya tarik, artinya cobot yang sisa. La ilaha illallah. ثم تمطيت عليها حتى طرحتها. قال في المواهب وجاء معاذ بن عمرو يحمل يده وضربه عليها إكرمة إلى صلى الله عليه وسلم. Ikrimah itu Mu'adz bin Amr itu datang kepada Nabi, bawah tangannya di tangan yang yang kanan. Tangan yang kiri dia bawahnya sudah potong sudah. Ya. Bawah ke Nabi Muhammad, wahai Rasulullah. Dalam riwayat hadis Rasulullah balikin tangannya ke tempatnya. Ini mukjizat. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini mukjizat, tapi kita beriman atau kita sudah ahli iman tahu setiap karamah liwali itu aslinya mukjizat untuk nabinya. Ayat-ayat yang ini seperti contoh cerita Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Orang yang bilang aku bisa bawa al-arsy itu dalam satu detik itu bukan aslinya itu mukjizat untuk Sayyidina Sulaiman alaihi salam, tapi wasilah orang yang wali dari umatnya atau orang yang saleh itu yang namanya Yohanan atau Asif bin Barkhia. Aslinya itu mukjizat untuk Sayyidina Sulaiman alaihi salam, tapi lewat orang yang saleh yang punya ilmu Alkitab. Dari ini semuanya itu yang mereka di Al-Burdah yang kita baca, ya akramal khalq mali man aludhu bihi suwaka inda hululil hadithil amim. Mereka bilang ini musyrik, ini kamu manggil Rasulullah sudah wafat. Itu kita karena hadis ini semuanya jadikan Rasulullah SAW kalau kita minta sesuatu bisa dari Rasulullah SAW. Jadi wasilah Rasulullah, jadi wasilah, bukan dia yang kasih, ya dia yang jadi wasilah atau yang minta dari Allah Ta'ala. Hadisnya itu kita kemarin sudah jelasin Rasulullah bagaimana keadaannya di makamnya. Dalam riwayat hadis yang sahih Rasulullah ngajarin kita hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayatku kebaikan untukmu juga, wafatku juga sama. Mereka bilang ya kalau hidup ya bagus, kita sudah tahu karena kamu bisa ngajarin kita, bisa perbaiki salah kita, bisa bantu kita. Tapi kalau dia wafat, kalau kamu beliau wahai Rasulullah lagi wafat, bagaimana bisa? Rasulullah jelasin sama mereka bilang Allah Ta'ala mewakilkan satu malaikat kasih tahu kepadaku melaksanakan atau melakukan umatku. Jika aku lihat amalnya baik, aku sudah senang bersyukur atau puji bagi Allah Ta'ala. Kalau aku lihat sesuatu yang tidak bagus itu istighfarullah lakum. Istighfarullah. Berarti Rasulullah bisa tahu apa yang kita melaksanakan atau melakukan di dunia, yang baik atau tidak baik. Hadis yang kita belajar juga di dalam riwayat hadis sahih itu di hari kiamat malaikat diusir beberapa orang dari umat Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah bilang kenapa ini umatku? Mereka bilang kamu tidak mengetahui mereka melakukan atau melaksanakan setelah wafat. Itu artinya i'tiqad mereka. Artinya mereka sudah riddah keluar dari agama Islam. Sudah bukan dari umatnya. Keluar dari golongan umat Nabi Muhammad SAW karena sudah mereka riddah. Kita belajar di buku sirah setelah Rasulullah wafat ada berapa orang balik lagi ke agama kufur.
Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di 2 tahun itu yang dia jadi khalifah sibuk dengan huruf riddah, dengan orang yang bilang aku nabi, Musailim al-Kadzab, dengan orang Al-Aswad al-Ansi, Sajah yang bilang kita sudah jadi nabi. Butuh berani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa ant. Ini yang mungkin hari ini kita belajar di pelajaran hari ini. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uk, ini yang kemarin kita belajar di hadis kemarin. Tapi tetap kita yakin semuanya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari makhluk. Walau ada yang bisa bantu, kita datang ke dokter spesialis, Masya Allah bagus, kasih obat saya sembuh. Tapi kemarin saya pergi-pergi, ini bukan dari dokternya. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sudah kasih izin, ya itu yang kita kemarin belajar. Wa'alam annal umma law ijtama'u ala an yanfa'uk bi syai' lan yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah. Mereka semuanya kumpul biar kasih sesuatu atau bantu sesuatu, kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin, mereka tidak bisa. Tapi kalau kasih izin ya bisa. Juga mereka mau ganggumu, semuanya kumpul biar ganggumu, tidak bisa kecuali kalau Allah Ta'ala kasih izin. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum at-taqwa wal yaqin wal ikhlas. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillah.